Kembali di Metro Siang pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi memulai proses lelang barang sitaan pada 11 Juni 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui situs resmi pemerintah lelang.go.id. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk pemulihan aset negara hasil tindak pidana korupsi. Lalu apa sebetulnya dasar hukum lelang atas barang sitaan dari para koruptor? Ini dia pemirsa, kita lihat datanya. Jadi proses lelang barang yang dilakukan oleh KPK ini telah diatur melalui peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2021 tentang lelang benda sitaan KPK yang diterbitkan pada 12 Oktober 2021. Nah, dalam pasal 3 itu menyebutkan bahwa lelang benda sitaan dapat dilakukan di tahap penyidikan, penuntutan atau perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Nah, lebih lanjut lagi pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa benda sitaan yang dapat dilelang itu harus memenuhi kriteria yaitu benda lekas rusak, kemudian membahayakan dan juga benda yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi. Nah, lalu apa sebetulnya tujuan dari pelaksanaan lelang ini? Nah, pemirsa, ilustrasinya ketika seseorang itu terjerat kasus korupsi, maka KPK itu tidak hanya menyita uang hasil korupsinya saja, tapi juga barang-barang mewah yang diperoleh secara tidak sah. Nah, misalnya saja rumah, kemudian mobil, bahkan koleksi barang berharga yang punya nilai jual tinggi. Nah, lalu kenapa barang-barang ini harus dilelang? Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan sebagian uang negara yang sudah hilang akibat dikorupsi. Nah, seluruh hasil lelang itu nantinya akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, pelelangan itu juga bagian tentunya dari proses hukum yang lebih besar, yaitu untuk memastikan bahwa barang-barang yang disita itu diproses secara sah dan transparan. Nah, ini semua pemirsa demi mengembalikan kepercayaan publik dan menjauhkan kesan bahwa hukum itu bisa dimainin. Nah, lalu bagaimana sebetulnya cara mengikuti lelang barang sitaan KPK ini? Ini dia caranya, yaitu yang pertama adalah melakukan registrasi, yaitu buat akun di situs lelang.go.id atau melalui situs resmi KPK di kpk.go.id. Kemudian telusuri daftar barang yang tersedia dan pilih objek yang diminati. Lalu transfer uang jaminan sesuai dengan ketentuan paling lambat sehari sebelum lelang itu dilakukan. Nah, nilainya ini biasanya di range 20 sampai dengan 50% dari harga limit. Nah, lelang itu dilakukan secara online pada waktu yang ditentukan melalui situs tersebut. Nah, jika memenangkan lelang, segera lakukan pelunasan dan ambil barang sesuai dengan prosedur. Nah, pelaksanaan lelang ini pemirsa berlangsung sejak 11 Juni 2025 di 13 kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL di seluruh Indonesia, termasuk di Rupbasan KPK. Nah, lalu apa saja barang sitaan KPK yang dilelang? Ini dia, jadi barang sitaan yang dilelang sangat beragam, mulai dari tanah, kemudian rumah, ruko, mobil, motor, tas mewah, hingga handphone. Nah, KPK mengadakan lelang dari hasil sitaan di 32 kasus korupsi. Salah satu barang yang dilelang itu contohnya adalah milik dari koruptor Rafael Aluntri Sambodo, terpidana perkara gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Adapun barangnya diantaranya adalah motor jenis Triumph Speedmaster Bonneville dengan harga limit di 207 jutaan. Kemudian ada tas jenis LV tipe Speedy bertuliskan Louis Vuitton dengan harga limit di 1,7 jutaan. Dan mobil jenis VW Caravelle ini dengan harga limit di 17 jutaan. Nah, disampaikan kemudian oleh Jubir KPK Budi Prasetyo bahwa ada total 81 lot yang terbagi dari barang yang bergerak dan juga barang yang tidak bergerak dari 32 perkara korupsi. Dengan menargetkan hasil lelang itu adalah 122 miliar rupiah. Nah, pemirsa, perlu diketahui bahwa lelang barang hasil korupsi itu tidak cuma untuk mengembalikan kerugian negara, tapi tentunya juga sebagai bentuk penegakan hukum yang terbuka dan adil. Jadi pelelangan barang hasil korupsi itu lebih dari sekedar jualan barang sisa rampasan. Itu merupakan bagian dari proses hukum yang mengembalikan uang ke negara dan memperlihatkan bahwa transparansi dan juga menegakkan keadilan itu memang benar-benar dilakukan. Dan demikianlah At Large kali ini, pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali diantara dengan informasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.